Ya, kembali lagi bersama cerita hari ini Mister Wijaya ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang ini ya. eh, ini cukup penting, terlebih sangat penting ya. Informasi ini sangat penting karena apa? Ya untuk waspada aja, untuk waspada atau menjaga diri ya. Ya sesuai dengan judulnya, waspada terhadap jin perusak rumah tangga. Nah, jin perusak rumah tangga ini sangat bahaya ya. Ini pernah saya alami sendiri beberapa kali, pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi uh, gimana sih bentuk jinnya itu dan ciri-cirinya orang yang kena sihir rumah tangganya untuk dirusak itu gimana? Satu persatu kita akan bedah ya. Nah, untuk lebih lanjut sebelum kita memasuki pembahasan, yang belum subscribe mohon di subscribe di channel kita ini, supaya teman-teman dapat notifikasinya terus. Oke, subscribe dulu ya. Nah, ini sangat penting ya untuk pembahasan kali ini. Jin perusak rumah tangga itu macam-macam ya. Ada yang kiriman, ada yang udah ada di rumah kita, atau kita beli rumah second ya, rumah bekas terus kita tempati bisa, atau kita ngontrak rumah bisa. Itu jin yang penunggu rumah. Ada yang jin kiriman ya, dari orang yang tidak kita, dari orang yang uh, tidak menyukai kita. Adapun jin yang suka sama kita itu juga termasuk alasan juga untuk merusak rumah tangga. Ada 3 kategori menurut saya. Itu tadi jin kiriman, jin jin yang bernaung di rumah kita, ataupun jin yang suka pada kita ataupun pasangan kita. Itu bisa merusak rumah tangga kita. Nah, satu persatu kita jabarkan. Untuk jin kiriman ini biasanya yang paling sering saya lihat untuk merusak rumah tangga itu jenis jin penyihir ya, nenek tua. Nenek tua, kalau kita bedah lagi itu biasanya ini ular, siluman ular. Ataupun juga bisa kategori memang jin penyihir ya. Terus bisa gendruwo, Mister Wowo, Mbah Wowo. Itu bisa kiriman yang biasanya merusak rumah tangga, jin penyihir, siluman ular, ataupun gendruwo. Itu yang biasanya dukun-dukun pakai ya untuk merusak rumah tangga sesuai dengan request kliennya. Untuk jin penghuni rumah yang biasanya merusak itu gendruwo, nenek sihir juga, siluman ular, sama buto. Buto, jenis buto itu sering. Untuk jin yang biasanya suka sama kita dan akhirnya
mereka berhendak merusak rumah tangga kita itu biasanya jin jenis siluman ular sama genderuwo. Kalau siluman ular itu suka kepada manusia ya, khususnya cowok. Cowok biasanya itu dibuat yang belum nikah itu dibuat tidak nikah-nikah, diredupkan auranya ataupun gimana itu, eh, dimanapun di apapun itu apa ya yang dia lakukan. Kalau yang udah nikah biasanya itu jurusan rumah tangganya. Siluman ular ini biasa menyerupai putri. Wujudnya tetap manusia ya, ada yang hibrid itu, setengah ular badannya, yang atas manusia. Biasanya rata-rata cantik ya, karena dia menyerupai wanita cantik, gak mungkin dia menampilkan bentuk aslinya yang wujudnya nenek tua ataupun ular ya. Dan biasanya kalau yang disukai ke cewek ini yang sangat dominan ini nih, genderuwo. Genderuwo itu suka banget jahil kepada para istri-istri ya. Nah, itu sangat bahaya itu. Nah, itu jabaran 3 kategori ya. Nah, gimana caranya untuk menangkal, untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi jin rumah, perusak rumah tangga? Pertama kalian harus meruqyah rumah kalian, dipagari, pagari goib, diruqyah rumahnya biar energi positifnya ini selalu ada. Terus kedua, kalian tanam-tanam tanaman yang mengandung energi positif ya, kayak bambu kuning, terus daun daun kelor, pohon daun kelor, daun bidara itu bagus, yang mengandung energi positif. Itu uh, untuk pagar rumah atau memperkuat energi positif, karena yang kiriman-kiriman ataupun yang merusak rumah tangga, jin merusak rumah tangga itu intinya itu jin negatif. Nah, kedua ini kalian harus meruqyah diri sendiri ya, meruqyah diri sendiri dengan terserah itu kalian maunya gimana. Untuk meruqyah bisa puasa mutih, biasa bisa puasa weton, bisa wirid atau zikir, bisa minta tolong kiai atau gimana itu, untuk meruqyah diri sendiri, meruqyah diri sendiri dan pasangan kalian. Terus untuk yang langkah selanjutnya ini kalian harus, kalau yang punya mata batin ya, kalau kalian bisa melihat ya, kalian harus bunuh tuh jinnya, harus bunuh, nggak usah disingkirin atau dibuang, nggak mungkin, pasti balik lagi, akan dibunuh, harus ditumpaskan, itu harus segera ditumpaskan. Dibunuh dengan cara apa? Kalian harus apa ya, melatih spiritual. Kalau nggak bisa itu kalian harus minta tolong ke teman yang punya energi spiritual atau kiai ya, untuk menuntaskan itu. Kalau disingkirkan aja nggak mungkin, pasti balik lagi mereka. Sudah pengalaman saya, harus dibunuh itu siluman-silumannya atau cincinnya. Nah, untuk ciri-ciri orang yang terkena gangguan perusahaan rumah tangga itu biasanya itu tidak harmonis sama sekali. Salah ngomong dikit, cekcok dikit, cekcok receh jadi permasalahan besar. Jadi pertengkaran yang besar, pacaran salah ngomong dikit, dan egonya semakin tinggi, gak mau saling memaafkan, gak mau minta maaf satu sama lain terlebih dahulu. Terus timbulnya rasa membenci kepada pasangan ya, membenci satu sama lain,
entah itu membencinya karena si kurang suplai keuangan atau kurang melayani suami atau ada pihak ketiga, bisa aja semuanya. Itu termasuk akal-akalan jin. Nah, untuk buat orang yang pikirannya dangkal ya, biasanya enggak ada. Nah, kita harus berpikir luas ya. Di bumi ini, di dunia ini bukan manusia aja yang menempati, juga ada para jin yang menempati, yang merusak akal pikiran kita biar apa ya, kitanya ini hancur dan mereka menjadi bahagia. Itu jin-jin yang negatif ya. Nah, wah udah lama ini durasinya ya. Nah, sekian informasi dari saya, Mr. Wijaya. Semoga bermanfaat ya informasi ini. Kalau kalian butuh tanya-tanya, isi aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.